Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra putri yang berbahagia, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Sebelum kita mulai kegiatan belajar pada hari ini, Pak Eko ingin menceritakan sebuah kisah kepada kalian. Kisah tentang seekor belalang yang hidup dalam sebuah kotak. Setiap kali belalang ini ingin melompat, maka dia akan terbentur pada bagian sisi atas kotak tempat dia tinggal. Terus menerus seperti itu, sehingga jangkauan lompatannya hanya setinggi tempat kotak dia tinggal, tidak bisa lebih dari itu. Suatu hari dia punya kesempatan untuk keluar dari kotak dan kemudian bertemu dengan belalang-belalang yang lain. Dia pun keheranan, mengapa semua belalang di sekitarnya bisa melompat sangat tinggi, sementara dia tidak. Kemudian dia sadar bahwa ternyata kemampuan melompatnya tidak berkembang karena selama ini dia tinggal dalam sebuah kotak yang setiap kali dia melompat, dia akan terbentur pada bagian sisi atasnya dan tidak bisa melompat lebih tinggi dari itu. Putra-putri yang berbahagia, suasana belajar yang kita hadapi sekarang hampir mirip dengan suasana yang dimiliki oleh si belalang tadi. Kita diliputi oleh segala keterbatasan. Kita tidak bertemu dengan bapak ibu gurunya, kita tidak bertemu dengan teman-teman kita tidak datang ke sekolah. Yang semua itu membuat cara belajar kita menjadi sangat terbatas, hanya mengandalkan pada sumber-sumber yang diberikan melalui fasilitas internet yang kita miliki. Nah, ketika kita sadar dengan hal ini, maka jangan sampai semua keterbatasan itu menghalangi kita untuk bisa belajar dengan semangat. Jangan sampai kita menjadikan semua keterbatasan itu sebagai alasan untuk tidak semangat dalam belajar. Akal kita diciptakan untuk digunakan melalui proses berpikir. Tubuh kita diciptakan untuk selalu bergerak. Kalau kita tidak memanfaatkan semua itu sebagaimana fungsinya, maka segala potensi yang kita miliki akan terhambat. Tubuh yang tidak pernah digunakan untuk berlari, dia akan cepat kelelahan ketika dipaksa untuk berlari. Demikian pula akal. Ketika tidak digunakan untuk berpikir, maka dia akan cepat kelelahan ketika dipaksa untuk berpikir. Jadi jangan sampai suasana belajar yang kita nikmati selama belajar di rumah ini membuat semangat kita turun, lalu kita tidak memanfaatkan sumber belajar yang ada, sehingga kemampuan kita berpikir juga ikut-ikutan menurun. Nantinya potensi kita dalam belajar juga ikut-ikutan menurun. Ketika bertemu dengan soal, entah itu matematika, IPS atau apapun yang seharusnya bisa kita kerjakan, tapi karena sudah terbiasa untuk berpikir terlalu santai, soal yang gampang pun terasa susah. Ya, sudah Pak Eko lihat itu di jawaban-jawaban kalian, di akun psikologi kalian, ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sangat sederhana, tapi ternyata masih dijawab dengan jawaban yang salah. Padahal jawabannya ada di materi yang Pak Eko sertakan. Nah, Pak Eko harapkan melalui kesempatan ini kita semua bisa menjadi belalang-belalang yang terus melompat setinggi mungkin, ya, tidak terhalang dengan keterbatasan yang kita miliki. Manfaatkan semua sumber belajar yang diberikan oleh gurunya atau yang kalian temukan di internet untuk memaksimalkan kemampuan kita dalam berpikir agar akalnya berkembang dan bisa digunakan sebagaimana mestinya, ya. Demikian mungkin yang bisa Pak Eko sampaikan. Cerita ini Pak Eko harapkan bisa menjadi motivasi sebelum kita belajar. Oke, sekarang kita mulai belajar, ya. Putra-putri yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Kita awali dengan faktor-faktor pendorong mobilitas sosial dulu, ya. Mobilitas sosial mungkin terjadi hanya pada satu individu atau pada satu keluarga dan kemudian berpengaruh pada generasi-generasi selanjutnya. Keberhasilan satu individu atau satu keluarga untuk mencapai lapisan sosial di atasnya bergantung pada beberapa faktor.
Namun perlu diingat juga bahwa mobilitas sosial tidak selamanya membawa satu individu atau satu keluarga ke lapisan yang lebih tinggi. Ada kalanya juga mobilitas sosial itu membuat satu individu atau satu keluarga turun ke lapisan masyarakat yang lebih rendah. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sekarang kita perhatikan faktor-faktor yang dapat mendorong terjadinya mobilitas sosial. Yang pertama adalah faktor struktural. Faktor struktural merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial dari luar individu. Bisa terkait dengan pekerjaan, sistem ekonomi, dan juga tingkat fertilitas. Contohnya begini, misalnya sistem ekonomi di suatu masyarakat itu memungkinkan masyarakat untuk berkompetisi secara adil untuk menguasai sumber-sumber ekonomi. Maka barang siapa yang berhasil menguasai sumber ekonomi, maka lapisan sosialnya akan naik di masyarakat. Demikian juga misalnya dengan tingkat fertilitas. Satu keluarga yang terlalu banyak anggota keluarganya tentunya memerlukan banyak energi untuk membuat anggota keluarganya mencapai keberhasilan-keberhasilan yang diharapkan. Berbeda dengan misalnya sebuah keluarga yang anggota keluarganya lebih sedikit, maka biasanya sumber daya yang mereka punya itu bisa lebih difokuskan untuk mencapai keberhasilan dalam meraih lapisan sosial tertentu. Yang kedua adalah faktor individual. Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dua orang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif setara belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas. Hal ini disebabkan karena keberhasilan individu sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku individu tersebut. Yang ketiga adalah faktor sosial. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Ketika ia dilahirkan, tidak satu manusia pun yang terlepas dari status sosial. Siapa orang tuanya akan melekat pada status anaknya. Nah, orang-orang yang lahir dengan status sosial tinggi tentunya akan lebih mudah untuk melakukan mobilitas sosial ke atas. Berikutnya adalah faktor ekonomi. Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Keadaan ekonomi yang baik memungkinkan individu untuk melakukan mobilitas sosial. Tentunya karena mereka punya modal, punya sumber daya untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah faktor politik. Situasi politik dapat menyebabkan terjadinya mobilitas sosial suatu masyarakat dalam suatu negara. Keadaan negara yang tidak menentu akan mempengaruhi situasi keamanan, yang bisa mengakibatkan terjadinya mobilitas manusia ke daerah yang lebih aman. Jadi misalnya ada kondisi politik di mana terjadi ketidakamanan di berbagai tempat. Hal ini membuat orang-orang yang mungkin merasa tidak aman dengan posisinya akan meninggalkan posisi tersebut demi keselamatan diri dan keluarganya. Dia rela melepaskan jabatannya, rela melepaskan statusnya karena konflik politik yang terjadi pada saat itu. Maka dia dengan rela untuk menuju lapisan masyarakat di bawahnya untuk mengamankan dirinya. Yang berikutnya adalah faktor kemudahan akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas dan mudah didapat, tentunya setiap masyarakat akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan mobilitas sosial lebih merata. Sebaliknya, jika akses pendidikan susah untuk didapat, maka kesempatan untuk melakukan mobilitas sosial bagi kelompok masyarakat tertentu akan susah juga, karena kebanyakan mobilitas sosial sekarang ini ditentukan oleh seberapa tinggi pendidikan yang dapat dicapai oleh orang-orang tersebut. Itu adalah faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Berikutnya kita akan membahas mengenai faktor penghambat mobilitas sosial. Ada 5 faktor yang akan menghambat mobilitas sosial seseorang. Yang pertama adalah kemiskinan. Keterbatasan ekonomi sering membuat seorang individu tidak mampu mencapai lapisan sosial yang dikehendakinya. Karena ketika seseorang itu miskin, maka dia akan kehilangan akses terhadap banyak kemungkinan. Misalnya dalam hal pendidikan, dia tidak mampu untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam hal penggunaan fasilitas,
dia tidak mampu mengakses fasilitas yang lebih lengkap. Yang kedua, diskriminasi gender. Pada masyarakat tertentu yang kental dengan budaya patriarki atau budaya yang didominasi oleh laki-laki, akan membuat para wanita kesulitan dalam melakukan mobilitas sosial. Nah, hal ini tentunya sudah jarang ya kita temukan dalam kehidupan masyarakat modern yang memberikan kesempatan setara baik kepada laki-laki dan perempuan untuk mencapai hal-hal tertentu. Tapi di beberapa masyarakat hal ini masih terjadi. Yang ketiga adalah diskriminasi suku, ras, dan agama. Hampir mirip dengan yang kedua tadi, namun yang ketiga ini terkait dengan pembedaan seseorang dilatar belakangi dengan suku, ras, dan agamanya. Ketika suatu masyarakat sudah mulai membedakan suku, ras, dan agama, maka kesempatan untuk melakukan mobilitas sosial biasanya hanya diberikan kepada kelompok suku tertentu, ras tertentu, agama tertentu, sehingga menghambat suku, ras, dan agama lain untuk melakukan mobilitas sosial. Yang keempat, perbedaan kepentingan. Kompetisi atau persaingan dalam melakukan mobilitas sosial vertikal antara satu individu dengan yang lainnya menunjukkan adanya perbedaan kepentingan. Apabila perbedaan kepentingan tidak bisa dikelola, maka akan menghambat individu untuk melakukan perpindahan posisi menuju posisi yang lebih baik. Yang kelima adalah diskriminasi kelas. Diskriminasi kelas dalam sistem kelas terbuka dapat menghalangi mobilitas sosial ke atas ya. Maksudnya begini, kelas-kelas di masyarakat itu bisa diciptakan dilatar belakangi dengan beragam kategori. Misalnya ada kelas pekerja, ada kelas pengusaha, ada kelas orang-orang awam, ada kelas orang-orang profesional. Ketika masyarakat dibagi dalam kelas-kelas seperti itu, maka hal ini akan menyulitkan masyarakat untuk melakukan mobilitas sosial, karena biasanya kalau masyarakat sudah dikelompokkan berdasarkan kelas, masyarakatnya akan menjadi sangat tertutup. Artinya satu masyarakat dari kelas yang satu tidak boleh bergabung dengan masyarakat dari kelas yang lain. Baik, itu adalah faktor-faktor yang menghambat mobilitas sosial. Jadi sudah kita bahas ya secara singkat mengenai faktor yang mendorong dan menghambat mobilitas sosial. Semoga bisa menambah pemahaman kalian. Untuk lebih jelasnya tentunya kalian harus mempelajari kembali materi ini lewat buku paket kalian dan sumber-sumber lain yang ada di internet. Baik, sekian ya. Baik, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.